Eh, ini saya akan berbagi tentang bagaimana merancang rumah yang sehat dan nyaman ya. Sebelumnya balik lagi ke slide yang sebelumnya. Ya, eh, saya mulai dari ini ya. Jadi memang bagaimanapun juga eh, kita harus memahami sebuah rumah itu dari hakikatnya gitu ya. Jadi ini menurut Jalaluddin Rumi, jadi rumah yang sesungguhnya itu adalah hati kita. Ini sebuah sebuah statement yang sangat menarik ya, karena dengan pemahaman ini maka sebenarnya rumah itu tidak lagi kita melihat fisiknya, tidak kita melihat kemewahan, kemudian berapa besarnya, berapa lantai, berapa tinggi lantainya seperti itu. Jadi lebih pada konsep syukur karena inilah yang membuat kita akan tinggal secara nyaman di sebuah rumah meskipun rumah itu kecil. Jadi meskipun rumah itu rumah tipe 36, tipe 45, atau ketika kita tinggal di situ dengan rasa syukur dan bahagia, maka seluruh efeknya itu akan berdampak pada kualitas hidup kita, keluarga kita yang tinggal di rumah itu. Coba next. Dari pengalaman kami merancang banyak rumah, saya memulai karir dari 2004, jadi ya sekitar 15 tahun kami berpraktek sebagai arsitek dan sudah merancang rumah dari berbagai tempat di Indonesia. Itu sebenarnya rumah sehat dan nyaman. Ini kaitannya sama ini COVID ini ya, bagaimana rumah itu yang yang bisa menjadi tempat tinggal yang pas buat masyarakat ketika during dan post COVID pandemic. Jadi dari pengalaman kami itu sebenarnya hanya 3 poin yang paling penting yang mendasari yang bisa menjadi dasar sebagai prinsip rumah yang sehat dan nyaman. Yang pertama adalah bagaimana rumah itu bisa pencahayaan. Kemudian yang kedua adalah rumah juga harus memaksimalkan sirkulasi udara atau ventilasi alami. Dan yang terakhir adalah masih menyisakan ruang terbuka hijau. Ya, prinsip-prinsip ini memang sangat terkait dengan sebuah rumah yang sehat ya, karena tapi 3 hal ini saling terkait. Hal ini tidak bisa dipisahkan satu-satu. Jadi rumah yang memiliki 3 poin ini itu bisa dikatakan sebagai rumah yang sehat dan nyaman. Ya, terlepas besarnya, kecilnya, kemudian mewah atau tidak itu hal yang lain, tapi untuk mengacu pada sebuah rumah yang sehat itu paling tidak 3 aspek ini harus terpenuhi. Saya akan bercerita ini supaya pendengar lebih memahami dengan contoh-contoh proyek yang sudah pernah kami kerjakan. Nanti saya akan masukkan penjelasannya ya, kenapa rumah ini cocok buat kita di masa COVID dan setelah COVID. Next. Ini proyek kami di tahun 2014, rumah miring di Rungkut, Surabaya. Jadi rumah ini sebenarnya juga sebuah kritik yang kami coba sampaikan terhadap dunia rumah ya yang ada di Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi rumah ini memiliki lahan 14 kali 25. Namun kami tidak membangun rumah secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman lihat rumah di Surabaya atau mungkin di daerah lainnya, kota-kota besar, itu masyarakat cenderung membangun rumah itu memenuhi site atau lahan. Kalau lahannya
1530 ya dibangun semua kecuali GSP itu. Jadi mindset masyarakat itu membangun rumah itu harus seluas lahan yang mereka punya. Jadi mereka tidak mau menyisakan lahan ya, untuk ruang terbuka hijau, untuk tanaman, untuk taman dan sebagainya. Jadi menurut mereka dengan membangun penuh sepenuh lahan itu rumah mereka itu terasa luas dan kelihatan besar. Padahal itu bukan hal yang tepat di dunia arsitektur. Jadi dalam kaidah-kaidah perancangan rumah yang ideal dalam arsitektur itu bukan hal yang tepat. Justru yang tepat itu adalah kita merancang rumah bila punya lahan. Ini salah satu contoh yang kami kerjakan. Jadi kita tidak membangun rumah secara penuh, tapi kita masih menyisakan lahan terbuka. Dan di rumah ini kita mencoba menyisakan lahan terbuka itu seluas 60%. Jadi lebih besar dari bangunannya. Bangunannya hanya 40%, sedangkan tamannya atau ruang terbukanya itu 60%. Jadi rumah kita tarik ke tengah, kemudian kita bangun. Keuntungannya banyak, kelebihannya banyak, terutama pada kalau rumah itu tidak mepet dengan dinding pagar, maka seluruh bidang kita bisa bikin bukaan, bisa bikin jendela, bisa memasukkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Jadi di rumah itu tidak ada ruang yang gelap, kemudian sirkulasi udara akan jalan secara maksimal. Ini prinsip dasar rumah sehat. Lanjut. Ini denahnya kalau teman-teman bisa lihat. Jadi kalau yang hitam itu adalah dinding, yang kelihatan lubang itu adalah jendela atau bukaan. Jadi ini yang membuat prinsip sebuah rumah sehat bisa bekerja itu adalah adanya inlet dan outlet. Jadi ketika ruang atau rumah itu ada dua jendela dari yang berlawanan arah dari sisi kanan dan kiri, maka udara itu bisa mengalir. Itu namanya ventilasi sila. Jadi prinsip dasarnya harus ada dua jendela. Nah, karena rumah berada di tengah, maka jendela itu bisa kita letakkan di seluruh bidangnya, sehingga angin bisa dengan leluasa bisa lanjut. Ini simulasinya, jadi angin yang bisa lewat dengan leluasa, kemudian terang langit, ya pencahayaan cahaya alami juga bisa masuk ke seluruh ruang, gitu ya, termasuk semua kamar mandi itu harus berhubungan sama ruang luar, harus ada jendela dan balcony yang berhubungan langsung dengan ruang luar, sehingga udara itu bisa mengalir secara langsung, dan sehingga kamar mandi tidak bau, tidak ada bakteri, selalu kering. Lanjut. Ini studi kami, jadi ini kita tunjukkan supaya ada bayangan ya. Jadi lubang-lubang kotak-kotak itu adalah bukaan, itu adalah jendela keliling di sekeliling rumah ya, yang fungsinya untuk memasukkan cahaya alami dan udara. Ini posisi timur dan utara. Lanjut. Kemudian ini sisi barat dan selatan. Jadi banyak sekali bukaan. Kalau kita lihat di situ, itu fungsinya adalah untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Lanjut. Kita masuk ke desainnya. Jadi desainnya memang dari jalan kelihatan monolit, seolah-olah tidak ada jendela, tapi sebenarnya jendela ada di sekeliling kiri, kanan, dan belakang rumah. Gitu ya. Karena rumah ini menghadap di jalan, kami memang, dan kamar ada di depan, kita mencoba membuat sebuah efek private dalam kamar-kamar di lantai 2 itu, sehingga kegiatan di lantai 2, terutama di kamar-kamar, lebih aman. Lanjut. Ini sisi samping. Jadi rumah memang tampil raw ya. Jadi tidak dicat, kemudian tidak di plester, diaci dan dicat. Jadi hanya semen saja. Karena memang kami sama klien memiliki visi yang sama, bahwa rumah yang tidak di finish itu
low maintenance gitu ya. Jadi ini juga penting ketika masa COVID ya, sehingga kita tidak perlu repot-repot harus ngecat ulang tiap setahun sekali, mendatangkan tukang. Dari sisi biaya juga besar, kemudian dari sisi mendatangkan orang tiap waktu dalam jumlah yang banyak juga tidak direkomendasikan. Lanjut. Ini area pintu masuk. Lanjut. Nah, ini salah satu yang kami terapkan di rumah ini, bahwa ini rumahnya menghadap timur, jadi posisi fotonya jam 9 pagi, jadi terasnya ini rumah ini memiliki teras yang cukup luas, tapi ketika jam 2 siang sampai sore, maka teras ini akan dingin. Jadi di ini klien untuk menerima tamu. Jadi tamu tidak bisa sampai masuk ke dalam rumah, tapi cukup diterima di sini. Gitu ya. Jadi ketika sore klien mengeluarkan kursi dan meja di depan, sehingga mereka menerima tamu di sini. Dan mereka klien tinggal menyiapkan wastafel, ini sabun cuci tangan ya, karena di posisi di balik pohon itu adalah keran air, jadi di situ. Jadi sebisa mungkin tamu dari luar atau orang lain dari luar itu tidak sampai masuk ke dalam rumah, cukup diterima di luar. Dan karena terasnya yang luas, maka bisa social distancing secara maksimal ya, dalam menerima tamu. Lanjut. Ini area dalamnya, jadi konsep rumah yang sehat juga open plan ya, tidak ada skat ya, seminimal mungkin ada skat, sehingga angin, aliran udara itu bisa optimal. Ini view ke ruang keluarga sama ruang makan. Next. Dan itu kalau teman-teman lihat ada seperti jendela putih sama ada kisi-kisi bawah, itu sebenarnya adalah ruang multifungsi. Nah, ketika COVID, ruang ini sangat berguna bagi klien karena disitulah klien bekerja. Jadi yang sebelumnya kerja di kantor kemudian kerja di rumah, maka ruang tersebut bisa dimanfaatkan oleh klien saya sebagai kantor. Jadi sebagai kantornya dia, kemudian sebagai tempat anaknya belajar juga di situ, jadi gantian jamnya. Lanjut. Kemudian ini sebenarnya fungsi awalnya adalah musola dan tempat pengajian, tapi karena COVID tidak bisa mengadakan pengajian, maka ruang ini dijadikan area olahraga. Jadi klien kami olahraganya di sini. Jadi dia tinggal beli mesin alat gym, dia bisa lari-lari di sini, bisa olahraga di sini. Jadi rumah ini secara mandiri bisa mengakomodasi klien kami bekerja dan berolahraga tiap harinya. Lanjut. Dapur juga demikian, jadi karena di era pandemi kegiatan ibu banyak jadi penting ya sekali, jadi penting karena keluarganya ada di rumah semua, maka ya mau nggak mau tiap hari harus memasak dan dapur harus higienis ya. Jadi syarat dapur yang sehat adalah dia harus berhubungan sama ruang luar. Jadi itu ada jendela sebelah kiri, itu ada jendela sama kisi-kisi yang fungsinya untuk mengalirkan udara. Ya. Jadi tidak boleh asap itu terjebak di situ. Jadi harus selalu bersirkulasi udara. Dan dapur yang konsep yang sehat, dapur kotor dan dapur bersih terpisah. Jadi dapur bersih itu di dekat ruang makan yang di slide sebelumnya, dan ini hanya dapur kotor. Lanjut. Ini tangganya memakai kerawangan atau rooster, jadi angin bisa optimal untuk lewat. Jadi jendela besar kisi-kisi itu juga demikian. Ini kalau kita lihat ini selasar di lantai 2 yang menghubungkan kamar utama dan kamar anak. Ada void besar di situ. Rumah tidak gemuk, jadi tidak gemuk sehingga pencahayaan alaminya itu bisa menjangkau semua ruang. Sehingga semua ruang tidak ada yang gelap, sehingga siang tidak perlu menyalakan lampu,
lebih hemat energi, dan juga lebih sehat. Lanjut. Ini utama. Jadi pertama kita konsep sebelah kiri itu taman, jadi taman besar gitu ya. Pohon-pohon banyak di situ sehingga klien tiap hari kalau bangun pagi dia bisa melihat pepohonan di situ. Prinsip ventilasi silang yang saya jelaskan tadi juga di sini terlihat jelas ya. Sebelah kanan adalah jendela, sebelah kiri juga kalau dibuka juga lepas lapang gitu ya, sehingga angin bisa lewat di rumah, di kamar ini gitu ya. Lanjut. Ini kamar tidur anak yang di depan tadi yang jendelanya miring. Lanjut. Jadi ini yang saya sampaikan ke klien kami bahwa sebenarnya rumah yang mewah adalah rumah yang seperti ini, di mana masyarakat urban itu rata-rata tidak punya taman yang luas, maka rumah ini memberikan sesuatu yang lain. Jadi klien seperti tinggal di resort ya, karena tiap hari dia bisa melihat taman. Lanjut. Ketika malam. Sorry sebelum terlalu jauh. Jadi yang soal terima tamu tadi, apakah itu jadi timbangan baru sekarang? Artinya apakah ruang tamu itu sekarang harusnya memang lebih dibuat terbuka gitu, open atau bagaimana? Atau terpisah dari ruang di rumah lainnya begitu? Iya, Di masa pandemi ini. Benar sekali. Memang ruang tamu itu idealnya dia tidak masuk ke dalam rumah. Jadi semi outdoor ya, semi outdoor. Sehingga baik kalau ada aktivitas apapun yang di ruang tamu atau teras tadi juga tidak akan mengganggu kegiatan yang ada di dalam. Terutama dari segi kesehatan ya, karena tidak ada orang luar yang akan masuk ke dalam rumah kita. Yang rumah kita itu harus steril. Oke, lanjut. Ini kalau malam, lanjut. Nah, ini foto yang saya ambil setelah rumahnya dihuni 3 tahun. Jadi di mana pohon-pohon dan tamannya sudah jadi ya, pohon-pohonnya sudah besar, kemudian taman-tamannya sudah jadi. Ini yang didapat klien kami ketika dia tinggal di rumah, yang membuat perasaan kerasan ya, karena dia seperti tinggal di resort. Dia melihat taman di mana-mana, kemudian banyak pohon, karena pohon ini juga penting karena pohon ini bisa menurunkan suhu 2-3 derajat ketika dia teduh, banyak daun dan mengelilingi rumah, maka microclimate dari sebuah rumah itu akan lebih nyaman, lebih sejuk. Ini proyek kami yang pertama, kita akan lanjut ke proyek kita yang kedua. Ini rumah di Sidoarjo, baru selesai tahun 2019 kemarin. Ini kalau kita lihat denahnya, ini beda sekali sama yang tadi ya, karena yang tadi itu kita bisa mendrive klien untuk membangun rumah secukupnya, tapi di proyek yang ini, yang kedua ini, karena kebutuhan klien yang sangat kompleks itu, maka kita tidak menerapkan ruang terbuka hijau sampai 60%, tidak bisa. Tapi kami mengupayakan rumah ini tetap tidak nempel ke tetangga kiri kanan, dan kita berusaha membuat banyak sekali taman di rumah ini, meskipun kondisinya tidak beda sekali sama rumah yang pertama. Nanti kita lihat sama-sama. Ini denah lantai 1, 2, dan 3. Lantai 1 fungsinya adalah untuk garasi dan ruang komunal, tapi sekarang disulap menjadi ruang olahraga. Kemudian lantai 2 itu ruang khas ya, juga ruang tamu yang terpisah dengan ruang dalam. Lalu ruang di dalam ada pantry, ada ruang keluarga, kemudian ruang makan dan ruang kerja juga ada di situ. Fungsinya hanya untuk kamar tidur. Lanjut. Kita juga menerapkan prinsip Nusantara, karena Nusantara memang sudah teruji ya cocok dengan iklim kita.
rumah yang sehat itu sebenarnya rumah ruang terbuka. Jadi semua dindingnya berongga, bahkan lantainya juga berongga, sehingga kelembapan, kemudian panas ya, panas suhu itu bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana namun cerdas. Nah, ini yang kami coba terapkan di Omah Boto. Jadi Omah Boto ini kita dindingnya, semua dinding rumahnya itu kita memakai gedek. Cuman bedanya gedek yang kita pakai di sini adalah bata gitu ya. Jadi kita menganyam bata untuk menjadikan kulit bangunan Omah Boto. Lanjut. Gedek itu anyaman bambu itu ya, Mas Andi ya? Gedek itu anyaman bambu ya. Iya. Lanjut. Nah, ini tampilannya. Jadi kiri itu ketika malam. Jadi ketika malam cahaya muncul dari dalam, sama seperti gedek ya, anyaman bambu ya. Tapi kalau siang itu terang langit baru yang masuk ke dalam. Lanjut. Ini ketika masuk. Jadi masuk pun kita pisah ya. Ini klien kami merasakan manfaat yang besar ketika kami membuat ini, karena tamu benar-benar terfilter ya. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam rumah, dia benar-benar mengikuti alur yang kami rancang. Jadi tamu itu masuk ke kanan. Jadi kalau pemilik rumah masuk garasi, tapi kalau tamu dia masuk ke kanan dulu, terus lanjut. Dan dia naik ke sini. Jadi dia naik ke sini menuju teras. Teras yang fungsinya juga ruang tamu. Jadi dia berada di luar. Nah, ini yang saya cerita tadi, bahwa meskipun lahannya terbatas, kami membuat banyak taman di rumah dengan memanfaatkan bidang vertikal. Jadi kita membuat vertical garden di sebelah kiri dan kanan rumah, sehingga meskipun lahannya punya lahan untuk ruang terbuka hijau, klien tidak merasakan itu karena dia melihat banyak sekali pohon dan tanaman di rumahnya. Lanjut. Ini di terasnya yang tadi di ujung naik, ya ini terasnya. Teras ini tempat klien kami menerima tamu-tamunya di sini. Jadi tamu-tamu tidak sampai masuk ke dalam rumah. Ya disinilah klien kami menjamu tamunya. Di sana juga kelihatan ini ya, ada pohon ya. Lanjut. Ini ketika masuk di dalam. Jadi prinsip rumah miring juga kami terapkan di sini. Jadi rumah itu open plan, tidak ada penyekat. Jadi kiri dan kanan itu adalah space, ruang terbuka. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu kan ada vertikal gitu ya. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi fungsinya banyak ketika ada tanaman di situ. Yang pertama, klien tidak merasa ruang ini di lantai 2 karena ada banyak pohon yang dia lihat. Jadi seolah-olah dia berada di lantai 1. Yang kedua, itu tempat memasukkan terang langit, cahaya alami, pencahayaan alami, dan sirkulasi udara. Karena dinding kiri kanan ini semuanya adalah jendela, sehingga angin bisa. Dan udara setiap saat, tiap waktu selalu berganti. Itu yang membuat rumah ini selalu sehat. Lanjut. Ini view ruang keluarganya. Jadi yang di sana tadi itu pintu gebyok, yang di baliknya adalah ruang tamu sekaligus teras. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ya itu adalah anyaman bata itu ya. Gedek tapi dari bata. Yang fungsinya meneruskan udara ya. Lanjut. Udara. Ya. Lanjut. Ketika jam 4 sampai jam 5 sore, jadi tiap hari klien mendapat satu kemewahan, yaitu time lapse hari yang masuk dari celah anyaman bata tadi ke dalam rumahnya. Dan ini terjadi sepanjang tahun selama tidak mendung. Dan time lapse yang terjadi juga berubah-ubah tiap hari karena koordinat matahari juga bergeser dari agak ke utara terus ke selatan ya, pada posisi di barat. Lanjut. Ini seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi ruang yang sehat
jendela. Jadi karena dengan adanya 2 jendela di bidang yang berbeda bisa mengalir. Ya, kita bisa melihat pojok ujung sana adalah jendela dan sebelah kirinya adalah jendela. Sehingga angin bisa mengalir dengan luas. Lanjut. Itu yang jendela sebelah kiri. Lanjut. Next. Ini kamar tidur anak. Kamar tidur anak juga demikian. Kalau kita lihat jendelanya kan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Di kamar ini juga pencahayaan, terang langit juga maksimal. Lanjut. Kamar mandi pun demikian. Jadi kamar mandi itu harus ada jendela, harus ada bovenly namanya ya. Bukan jendela biasa. Jadi jendela yang di atas gitu ya, bovenly. Karena fungsi bovenly ini mengalirkan udara. Dan bovenly juga harus ada di dua sisi ya. Jadi di atas pintu sama itu di dinding yang seberang. Sehingga angin selalu mengalir sehingga kamar mandi itu tidak pernah bau dan tidak pernah lembab atau basah. Lanjut. Ini musolanya. Lanjut. Tempat wudhunya. Dan ini musolanya. Jadi sangat terbuka. Jadi tidak ada sekat gitu ya. Sehingga mengalir bebas angin sama terang langit. Dapur pun demikian ya, seperti yang kita bahas tadi, ya dapur harus nyaman, harus luas, kemudian itu juga bersinggungan sama ruang luar langsung ya. Jadi sebelah kanan itu kan jendela sama pintu di situ, terus kemudian di pojok kiri itu juga kerawangan, jadi sehingga anginnya tetap mengalir, sehingga ibu lebih nyaman untuk masak ya di sini. Terus dan ini ruang garasi yang sama klien sekarang dirubah menjadi tempat olahraga. Jadi karena cukup luas ini bahkan bisa dipakai untuk anaknya basket ya. Jadi, klien pernah mengupload di Instagramnya dia sedang main basket sama anaknya di ruang komunal di lantai 1. Lanjut. Ini beberapa contoh saja sekilas ya. Saya akan cerita bahwa tidak hanya rumah-rumah besar ya. Ini contoh rumah kecil, rumah tipe 36 dengan lebar 6 meter dan panjang 15 meter. Ya. Lanjut. Tapi ini yang saya mau ini bagi. luas tanahnya berapa Mas Andi? 6 kali 15. Jadi ini standar umum rumah tipe 36 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu ya. Ini mungkin bukti Mas Andi ya kalau rancangan arsitektur yang nyaman dan sehat bisa diterapkan untuk ini, Ruth. Betul, di lahan dengan itu yang perumahan gitu ya. Iya, betul. Lanjut betul. Mas Andi. Nah, ini salah satu rumah yang kita juga sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat ya, bahwa rumah di perumahan dengan lahan yang terbatas itu tetap harus menyisakan ruang terbuka hijau di bagian belakang. Ini foto-foto ini kan yang atas dan kanan itu kan foto bagian belakang rumah ini, rumah yang kami rancang ini yang tetap menyisakan lahan terbuka hijau. Karena kenapa ini harus dipertahankan? Karena di sini fungsinya mengalirkan udara sama terang langit itu masuk. Kalau pintu dan jendela di depan dibuka, maka udara akan mengalir ke belakang sehingga rumah ini selalu tiap saat udaranya berganti, kemudian tidak gelap. Kesalahan masyarakat kita adalah mereka menganggap bahwa dengan membangun seluruh rumah sampai mentok ke belakang, mereka akan mendapatkan ruang yang luas. Padahal luas itu adalah masalah psikis ya, psikologis ya. Jadi justru ketika rumah itu dibangun notok ke belakang, tidak ada cahaya matahari yang masuk, ya dibangun full, kan rata-rata seperti itu ya kalau 36 itu ya. Jadi itu rumah justru jadi kenapa? Karena orang yang tinggal di situ rumahnya selalu gelap, kemudian bau karena lembab ya, bau, dan sepanjang hari harus menyalakan lampu.
Iya, iya, tidak iya. hemat energi. Jadi Apalagi kalau malah pakai AC, betul, malah pakai salah AC malah malah salah berbahaya, kaprah jadi ya. Iya, malah salah kaprah. iya, iya. Jadi yang benar adalah boleh membangun tapi tetap harus menyisakan lahan. Jadi 2 meter, 1,5 meter tetap tidak jangan dibangun karena itu fungsinya penting untuk masukkan Iya. terang langit dan udara ya. Udara. Kemudian secara psikologis juga refreshing. Jadi kita Hmm. orang kalau datang ke rumah ini Hmm. meskipun tetangganya sama-sama rumah tipe 36, mereka selalu bilang rumah ini lebih luas karena mereka melihat taman di belakang gitu. Ya itu yang mereka juga heran gitu ya. Kenapa kok rumahnya sama-sama tipe 36 tapi ketika masuk ke rumah ini kesannya luas gitu ya dan nyaman ya tadi kan kita mempertahankan. Lanjut. Ini Sorry, di sorry proyek potong lagi Mas Andi. ya, boleh. Untuk yang tadi yang konsep soal apa menyisakan lahan itu Mas, Ya, itu berarti konsekuensinya kita akan mendapatkan ruang aktivitas tidur atau makan tuh lebih sempit atau bagaimana Mas? tidak juga sebenarnya karena kalau dibantu sangat ideal ya yang dipakai kegiatan baik itu ruang makan, dapur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dengan luasan yang tepat maka aktivitas itu tetap terakomodasi. Kelebihannya tidak ada sekat itu aja. Jadi sehingga kenapa kesannya luas karena tidak ada sekat. Jadi kita Ya, langsung berhubungan sama ruang luar. Tapi memang ketika keluarganya memang bertumbuh ya, karena ya, ya, biasanya kan rumah-rumah ini kan rumah yang memang kamarnya cuma 2 kalau tipe 3, 6, 4, ya, 5 itu. ya. Nah, ketika Ya anaknya biasanya sudah kalau besar, habis menikah gitu kan beli betul, rumah yang betul. kecil-kecilan dulu gitu ya. Ya betul. Ketika bertumbuh maka sebenarnya Hmm. tumbuhnya memang idealnya ke atas. Jadi jangan di Hmm. fullkan ke belakang. Ya, ya. Tapi dia Solusinya ke mungkin ke atas. atas gitu ya. Ya, betul. Ya, Ya. Lanjut. Ini salah satu rumah di Gayeng Sari. Juga demikian, jadi kita berusaha menyisakan lahan terbuka yang cukup luas di belakang ya, karena ya itu tadi ini prinsip-prinsip dasar ya, rumah yang sehat dan nyaman. Sehingga mereka ketika di rumah meskipun COVID ya selama 2 bulan mereka nggak akan sumpek atau nggak akan stres ya, karena bosen ya. mereka ya betul mereka bisa beraktivitas di situ, bermain sama anak-anaknya, berkebun. Sekarang Ya, klien-klien kami ya juga berkebun karena mereka ya, punya lahan, space. Lanjut. Ini juga demikian, jadi memanfaatkan area depan, teras untuk berkebun, untuk menghilangkan stres ya. Jadi ini penting karena ada aktivitas yang kita berhubungan sama tanaman, sama alam ya, sehingga stres itu bisa hilang. Lanjut. Ini dalamnya, jadi kita sebisa mungkin ada open space. Itu kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas itu adalah ruang makan. Meskipun lahannya ini sangat sempit, tapi tetap harus menyisakan itu sehingga itu fungsinya sangat krusial karena memasukkan terang langit dan mengeluarkan angin yang datang dari depan. Jadi dia akan masuk ke situ dan naik ke atas lalu keluar. Dinding yang bernafas ya. Jadi kita selalu menerapkan konsep dinding bernapas. Jadi tidak ada ruang yang tertutup secara masif ya. Karena dengan demikian maka udara susah bersirkulasi. Lanjut. Ini rumah yang lain ini lebih ekstrim lagi, seluruh fasadnya ini dari kerawangan, dari fan block ya, dari rooster yang menyebabkan angin benar-benar optimal bisa masuk ke dalam rumah. Lanjut. Ini di belakang, jadi kita juga membuat banyak sekali taman di dalam rumah ini sehingga yaitu tadi meskipun rumahnya yang tujuannya adalah supaya semua ruang, kalau teman-teman lihat di sini ruang ini tidak ada yang gelap gitu ya. Lanjut.
Nah, selama COVID ini, area belakang ini adalah area favorit dari klien kami, karena di sinilah tempat keluarga berkumpul, tempat beraktivitas, tempat bermain, tempat bahkan kerja juga di gazebo itu klien kami bekerja di situ. Jadi lebih 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 apa ya, mereka merasa seperti liburan lah. Lanjut. Nah, saya rasa itu contoh-contohnya, semoga cukup jelas dan bisa memberi pemahaman baru pada audiens. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.